Halo. Wow, kembali lagi di channel kami Biarin dong. Masih bersama Bima Guru dan Arin. Setelah kemarin kita bahas The Beginning. Di episode sebelumnya kita bahas The Beginning, Rurouni Kenshin. Nah, biar ada sambung-sambungannya dikit, kali ini kita bahas The Final Rurouni Kenshin. Yeay. Aplok. Kita belum punya soundcard yang ada efek-efeknya, jadi belum ada efek-efek tepuk tangan. Iya, nggak apa-apa. Kalau nyontek dari Wikipedia. Sebelum masuk ke Wikipedia ini tadi nih, kan kemarin kita udah bahas di podcast sebelumnya tentang Rurouni Kenshin yang The Beginning. Itu tuh ada totalnya 5 film ya? Iya kan? Terus malam ini kita akan bahas yang The Final. Kenapa? Kita skip 3 filmnya itu. Itu nggak tahu aku. Kenapa ya? Kira-kira kenapa tuh? Karena biar cepet aja sih. Jadi awal dan akhir langsung final gitu ya. Biar nanti yang lainnya bisa menonton. Meskipun saran kita kemarin kalau nonton itu dimulai dari The Final dulu kan? Salah. Lupa dia. Lupa ya Pak. Dari The Beginning dulu. Terus Origin di 2012, terus ke 2014 itu yang double, terus baru The Final. Oh iya. Begitu. Ya. Aduh, maaf. Tapi kita langsung The Final aja ya. Iya. Iya. Karena apa tadi? Awal dan akhir. Alpha dan Omega. Wah. Oke deh. Ya. Dan nyambung juga. Ini tadi kita sempat nyontek di Wikipedia, itu Rurouni Kenshin The Final. Itu rilis awalnya di Jepang itu tanggal 23 April 2020. 2021. Kalau yang secara worldwide itu 18 Juni 2021. Jadi sejak 18 Juni 2021 sudah bisa kalian tonton di Netflix. Kalau yang Rurouni Kenshin The Beginning itu 30 Juli. Jadi hampir beda berapa? 1,5 bulan ya? Ya kan? Yang satu di pertengahan Juni, yang satu di pertengahan Juli. Di akhir Juli. Oke, runtime-nya The Final ini sekitar 138 menit atau 2,3 jam. Jadi lebih lama 1 menit daripada The Beginning. The Beginning 137 menit. The Final 138 menit. Segitunya. Cuma beda 1 menit ya. Apa sih? Nah, terus kita mau bahas apa nih? Nah, kan ceritanya tentang apa nih? The Final. Kalau The Beginning kemarin kan ceritanya lebih pada membahas bentar ya yang The Beginning kemarin. Recap. Kalau yang belum dengerin, silakan dengerin di podcast kami sebelumnya atau nonton langsung filmnya. Kalau mau lihat dongengnya bisa lihat di podcast kami. Ceritanya kan lebih banyak di Kenshin sama Tomoe itu kalau yang di The Beginning. Nah, kalau yang The Final ini ceritanya tentang masih apa sih? Masih ada sangkutannya sama Tomoe. Coba kamu cerita. Aduh, spoiler dikit. Boleh kan? Kalau aku menangkap film yang The Final ini, itu masih ada kaitannya sih sama yang Rurouni Kenshin The Beginning, karena sama-sama menceritakan tentang Tomoe juga. Tapi yang di The Final ini lebih sedikit. Jadi di The Final ini Kenshin ketemunya sama adiknya Tomoe malahan gitu. Jadi masih ada hubungannya. Ada ipar gitu ya. Yes, betul. Tapi hubungannya mereka tidak baik ternyata, saudara-saudara. Aduh, kenapa toh? Ada apa dengan mereka sebagai saudara ipar? Karena ternyata warisan, enggak kan? Di filmnya yang The Beginning itu, si Enisin kan sempat menemui Tomoe nih. Enisin itu siapa? Oh iya, belum diceritain ya. Jadi adiknya Tomoe itu namanya Enisin. Di di film yang Rurouni Kenshin The Beginning
di situ Enisin masih remaja gitu ya, kecil apa remaja sih? Iya. Remaja lah ya. Oh iya, remaja. Dan dia Masih kecil lah. sempat menemui Tomoe sebentar gitulah. Jadi dia sempat muncul bentar banget. Terus singkat cerita di situ tuh dia melihat Kenshin membunuh Tomoe. Nah, terus ternyata itu terbawalah sampai dia gede nih 14 tahun kemudian. Iya gak sih? Oh iya, 14 tahun kemudian ya? Kayaknya gitu ya. Nanti kalau salah mungkin bisa direvisi lihat filmnya ya. Terus selama 14 tahun ini karena dia cuma melihat sekilas dan pas dilihatnya tuh kok ya pas kakaknya kesapet sama Kenshin gitu ya. Jadi dia dendam gitu. Nah di film yang Rurouni Kenshin The Final ini lebih menceritakan kalau Enisin itu mencari Kenshin untuk balas dendam gitu. Balas dendam atas kematian kakaknya. Begitu. Padahal apa maksudnya ini? Kenshin itu kan tidak membunuh kan ya? Iya betul. Nah terus karena Enisin memang lihatnya cuman sekilas dan sepenggal dengan sudut pandangnya dia gitu. Dia tidak melihat dengan sudut pandangnya Tomoe. Jadi disitulah mulai konfliknya. Tapi konfliknya ini seru sih. Gimana tuh? Serunya di mana tuh? Lebih ini sih, aku lebih suka aja karena di sini lebih banyak permainan pedangnya. Jadi di The Final ini karena Kenshin itu dulunya adalah Batosai, dia banyak musuhnya nih. Jadi banyak yang barisan sakit hati, dendam gitu ya. Musuh-musuhnya gitu. Musuh-musuhnya datang semua nih di The Final. Dan mencari Kenshin buat balas dendam gitu sih. Jadi banyak perang pedangnya yang keren banget lah. Jadi kalau yang suka ini lagi-lagi bukan lagi-lagi. Ini semacam subjektivitas kita ya. Kalau yang atau rekomendasi gitu ya. Kalau yang suka pedang-pedangan, nontonlah The Final. Dari dua film itu ya. Kalau dari banyak film sih banyak pedang-pedangan. Ya. Antara The Final sama The Beginning. Kalau lebih suka pedang-pedangannya, nontonlah The Final. Tapi kalau lebih suka drama-dramaannya, nontonlah The Beginning. Tapi kalau suka Kenshin ya harus nonton semuanya ya kan? Iya, kayak aku. Maaf nggak tanya. Menjelaskan. Kakak Rurouni Kenshin jadi nonton semuanya. Iya. Terus di sini akhirnya aku lanjut ya. Lanjutan. Si Enisin ini ketemulah sama Kenshin. Terus dia membalas dendamnya. Disitulah puncaknya. Tapi endingnya bagaimana? Tonton sendiri. Silahkan dilanjutkan. Dan ya yang bikin sedih mungkin karena ini final ya. Harus berpisah dengan Kenshin ya. Iya. Karena ini bukan film. Iya, sequel film terakhir ya kan, berarti harus ditutup di situ. Meskipun urutannya terakhir tetap yang dirilis The Beginning dulu. Akhirnya bukan dulu. Ini gimana nih maksudnya? Bisa diulangi Pak Mim? Aku agak bingung ini. Maksudnya kalau di final itu kan akhir ceritanya si Kenshin. Iya, penutupan gitu kan. Meskipun secara kronologi film yang dirilis itu yang terakhir malah The Beginning. Iya. Iya kan? Setuju. Ya itu kemarin kita kan udah bahas. Kalau mau ini kan udah lengkap nih filmnya, tapi kalau mau lihat urutannya ya itu tadi. Itu kemarin. Beginning dulu, Origin, lalu Kyoto 2014 Inferno ya. Yang double itu. Lalu The Legend Ends, terus terakhir nonton yang ini. The Final. Okay. Itu urutannya. Seru sih. Yeah. Dan ini sih kalau emang yang ngulangin yang kemarin ya, sedikit ngulangin podcast yang kemarin. Kalau emang belum nonton, coba dengerin podcast kita dulu ya. Iya. Dan mending nonton yang The Beginning dulu deh. Biar ketok bagus. Enggak. Ketok bagus. Karena kalau The Beginning nontonnya di akhir itu udah ketahuan semua ceritanya, jadi
bagusnya tuh gak kelihatan gitu, nggak begitu kelihatan. Oke. Gitu. Apa lagi nih? Ini Pak Bim, di The Final ini menurutmu yang seru atau yang menarik apa? Yang menarik itu yang tadi banyak actionnya kan dibanding yang pertama itu. Ya karena sih itu terbawa karena cerita filmnya. Jadi kalau boleh cerita dulu itu, maksudnya bukan dulu, sekarang. Kalau aku boleh cerita sekarang. Boleh, silakan. Jadi kan tadi kan inti ceritanya itu adalah Kenshin sama si siapa tadi? Enishi. Jadi di awal film itu sudah dimunculkan si sosok Enishinya ini sebagai, kalau aku menangkapnya itu dia penyuplai senjata ilegal. Jadi dia kerjasama dengan orang Tiongkok untuk menyelundupkan senjata-senjata ilegal di Jepang. Jadi di film ini tuh nggak hanya pedang-pedangan, tapi juga sudah ada senjata modern. Jadi tembak-tembakan juga. Tembak-tembakannya juga ada. Jadi ada senjata mesin juga, ada dinamit juga. Jadi bom-bom itu juga sudah mulai muncul. Betul. Nah, yang bikin kenapa banyak actionnya itu si Enisin sendiri bilang bahwa meskipun punya dendam ke Kenshin, dia nggak mau langsung untuk menyerang Kenshinnya. Jadi dia pengen semacam membikin Kenshin itu tersiksa. Nah, tersiksanya adalah menyerang orang-orang terdekat atau orang-orang yang sekubu dengan Kenshin. Jadi nggak langsung Kenshinnya yang diserang, tapi betul. mulai dari yang berhubungan lah ya, yang semuanya. Mulai dari, nggak juga berhubungan sih, kayak polisi pokoknya. Kayak polisi kan Kenshin nggak berhubungan dengan polisi ya, ada tapi hubungannya. Ada ya. Apa itu? Baik-baik saja. Waktu sedikit spoiler ya ini. Di film itu Enisin tuh pernah bilang sama Kenshin, emang dia dendamnya sama Kenshin nih, tapi buat dia tuh nggak seru kalau langsung Kenshin yang dibunuh. Jadi dia bilang, siapapun yang kamu temuin, yang kamu ajak bicara, yang pokoknya berhubungan sama dia akan dihabisi. Kayak psikopat juga dia ya, ngeri. Tapi rombongannya Enisin keren-keren juga ya, maksudnya sangar. Apa ya bahasa Indonesia sangar? Iya sih, maksudnya tangguh. Tidak biasa seperti tokoh-tokoh yang lain gitu kan. Iya, jagoan mulai dari semua senjatanya aneh-aneh, ada yang tangan sebelahnya senapan itu kan. Iya, itu kayak mungkin yang bikin seru juga ya filmnya. Gitu ya. Musuhnya berat, Kenshin, berdarah-darah dia. Iya. Terus gimana lagi Pak Bim lanjutannya? Terus bukan inti, setelah berjibaku melawan para gangsternya Enisin, akhirnya hampir di akhir cerita itu Kenshin akhirnya ketemu dengan Enisin. Lalu mereka duel lah 1 lawan 1. Cuman karena si Kenshin itu sudah bersumpah bahwa dia tidak akan membunuh lagi dengan pedangnya itu, yang pedangnya bermata terbalik. Matanya di belakang. Mata terbalik. Terus akhirnya si Kenshin itu hanya membela diri gitu ya. Meskipun si Enisin menyerang tubi-tubi, dia hanya membela diri sampai puncaknya adalah ketika Enisin menusuk perutnya. Enisin kan? Enisin menusuk perutnya Kenshin, dan Kenshin tidak melawan, tidak menghindar gitu. Dan dia hanya dengan pasrahnya menerima tusukan itu. Iya. Terus bagaimana akhir ceritanya? Ya nonton aja sih. Iya betul, nonton aja. Oh ya, kalau spoiler dikit, akhirnya nggak jadi ding, nonton aja ding filmnya. Kalau di film The Final ini masih ada juga dramanya dikit sih tentang Kenshin sama Kaoru gitu. So sweet ya? Enggak sih, yang so sweet malah Enisin sama Kenshin. Saudara ipar itu? Saudara ipar, enggak juga ding.
di film yang The Final ini kan sosok Tomoe-nya digambarkan sudah meninggal tuh. Dan Iya, si betul. padahal kan di film Bersiarah ke makamnya Tomoe. ya bersiarah ke makamnya Tomoe. Padahal di film The Beginning itu kan Tomoe-nya kayaknya dikremasi, kayak scene di rumah itu kan. Iya. Nah, itu Mungkin itu nganu ya, simbolis gitu ya. oh ya bisa jadi. Simbolis makam gitu ya. Ini pemainnya juga masih sama ya. Kayaknya tuh emang buat filmnya barengan kan ya mereka ya. Maksudnya Rurouni Kenshin The Beginning sama The Final ini syutingnya satu periode. Mungkin ya. Karena kan Syutingnya bareng, syutingnya bareng, cuman memang dibagi. pilah-pilah gitu Iya, kali ya. kayak gitu deh. Mana film yang Syutingnya sama. untuk The Beginning, mana untuk yang The Final. Keren sih. Wah, banyak pedang-pedangannya. Dan walaupun siapa ini namanya pemerannya Kenshin, Takeru Sato atau Sato Takeru ini emang enggak yang kekar keren seperti apa ya, pendekar pada umumnya. Superhero pada Jauh. Superhero ini kan pendekar ya, bukan superhero ya. Iya, maksudnya jauh lah Iya. dari kayak gitu, tapi tuh dia tetap keren memainkannya. Iyalah, terserah kamu lah. Iya ya. Ya. Dari sudut pandang wanita ya ini Pak berarti. Boleh. Kalau dari sudut pandang laki-laki gimana Pak Bim? Mengomentari tokoh. Kalau dari postur ya, kadang kan orang nggak bisa dilihat dari postur tubuhnya. Jadi bisa jadi dia kecil gitu tapi ahli bela diri. Oh iya betul. Daripada kayak si temennya Kenshin Sano Oh, tinggi iya. tapi lucu Tapi dia doang lucu. dia. Tapi dia lucu. Dan apa ya namanya? Sok berani aja gitu, belagu gitu ya. Belagu doang. Cuman sering sialnya dia. Ceroboh Ya, ceroboh asap. asap. Flip flop dong kita. Apa kuwi flip flop? Aduh. Anak sekarang tahu emang. Nggak tahu, taunya TikTok kali ya. Yaudah, skip aja deh. Terus habis itu pengambilan gambarnya sinematografi ya. Sinematografinya masih mirip kayak The Beginning sih. Karena itu tadi kan karena sama sih. syutingnya bareng kan. Jadi ya banyak beberapa scene atau potongan-potongan gambarnya itu ya mirip antara The Beginning sama The Final. Karena mungkin settingnya memang tidak jauh beda ya, tahunnya juga, penggambaran latarnya banyak di dojonya, lalu di sekitar desa atau kota itu ya, pokoknya rame-rame itu yang mereka sering jalan-jalan itu. Terus mana lagi yang beda? Sama ini sih bagusnya karena yang di film ini tuh ada balon udaranya. Oh iya, betul, itu teknologi baru ya. Iya ya. Teknologi baru di masa itu. Di masa itu ya, nggak tahu sih sebenarnya udah ada apa belum. Tapi keren, kayak dari tadi keren terus ya. Terus nih, menurutmu ada yang menarik nggak? Menurutku ada soalnya. Tapi aku tanya kamu dulu. Udah belum sih tadi? Yang menarik udah ya? Apa ya? Yang kalau menurutku yang menarik lebih banyak actionnya itu tadi sih kalau aku ya, daripada The Beginning. Beginning banyak dramanya kan. Kalau aku loh ya. Kalau kamu? Kalau aku yang menarik selain adegan dan para pemain-pemainnya, ada pelajaran yang bisa diambil. Ternyata dari zaman dulu budaya untuk berterima kasih dan minta maaf itu udah ada. Itu sih yang buat keren. Apa itu maksudnya? Bisa dijelaskan lebih detail? Apa pas ada adegan apa atau apa gitu? Pas di adegan di sini lebih ke Kenshin
Yang pertama Kenshin sih. Kenshin kan ceritanya dia tuh zaman dulunya awalnya dia tuh memang Batosai gitu ya. Terus dia membunuh ribuan orang mungkin ya, ratusan atau ribuan orang gitu untuk banyak lah pokoknya ya. Iya, untuk era baru. Tapi setelah era baru itu kan dia udah menyesali nih. Terus dia tidak akan bikin pedang itu yang nancep itu mata terbalik itu, dia tidak akan membunuh lagi, tapi dia akan menjaga lebih banyak orang lagi. Nah, pada saat dia ketemu sama Enisin nih, yang bener-bener Enisin dendam banget sama dia, pengen membunuh. Si siapa namanya Kenshinnya ini dengan lapang hati menerima ya, tapi tetap nanggepin perangnya sih. Kok perang? Apa namanya? Pertarungannya ya, duelnya tetap ditanggepin. Cuman dia menerima dendamnya si Enisin ke dia seperti apa, gini-gini. Terus terakhirnya pas udah ketusuk gitu bukannya marah, tapi dia malah minta maaf sama Enisin. Maafnya itu apa sih? Karena dulu dia membunuh kakaknya. Tapi kan nggak sengaja ya? Iya kan Enisin nggak tahu. Oh iya. Terus minta maaf mungkin juga karena perbuatan dia dulu bikin Enisin jadi Enisin yang sekarang kayak gitu. Terus juga ada adegan di mana si Kaoru sama siapa namanya Kenshin itu tuh mereka berterima kasih sama Tomoe nih. Padahal Tomoe udah nggak ada kan. Gitu. Pas jadi di makamnya dia. Iya, jadi terima kasih sama Tomoe. Ya mungkin karena kalau Kaeru mungkin karena dengan sejarahnya Tomoe itu Kaeru bisa tahu ketemu sama Kenshin, terus habis itu bisa tahu cerita tentang Tomoe seperti apa gitu. Dan si Kenshinnya pun mungkin juga berterima kasih sama Tomoe karena mengubah hidupnya ya. Dari Batosai yang pembunuh itu jadi lebih melindungi dengan tidak membunuh. Ya. Itu sih. Oke. Dan sebentar, nggak jadi itu sih ya. Dan ternyata dengan Kenshin minta maaf itu merubah hidup bisa, iya ya. Ya orang jadi lain. Kata terima kasih dan maaf itu bisa berpengaruh juga ya sama orang. Gitu ya. Kayak namamu dong. Kalau diucapkan di waktu yang dan tempat yang tepat. Iya, betul. Jadi, apa tadi? Maaf dan terima kasih. Iya, sebenarnya ada lagi sih. Tolong. Minta tolong. Maaf dan terima kasih. Iya. Ada pesan moralnya juga ini edisi kali ini ya. Episode kali ini. Iya. Ya. Kamu menangkap sesuatu? Udah kan aku udah cerita tadi ada di depan. Intinya itu. Oke. Karena kita sudah kehabisan bahan untuk diceritakan, langsung saja rating bosku. Rating buat aku ini 5. Wow, banyak sekali bos. Iya. Aku kalau yang The Beginning kemarin aku kasih 3,5. Yang ini 4. Yeay, bintang 4. Yeay, tepuk tangan. Aplok. Ada pesan buat teman-teman yang dengerin nggak? Pesan buat yang mau nonton apa yang dengerin podcast ini? Yang dengerin podcast ini. Oh, kalau yang dengerin podcast ini, like ya, share, biar banyak yang dengerin. Iya, sama. Dan tunggu podcast kita selanjutnya ya. Jangan bosen, soalnya memang kita newbie. Belum tahu mau rekaman kapan lagi. Oke, dukung terus podcast kami. Bima dan Arin. Biarin dong. Kalau suka silahkan share ke teman-teman yang lain. Kalau nggak suka ya silahkan next aja, dengerin podcast yang lain. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Dah.